berada di Jombang dan bertemu dengan salah satu investor yang akan mengembangkan wilayah di daerah Natuna, namanya Katanglingga Island, sebagai tempat pariwisata ke depannya. Nah, malam ini kita akan melihat presentasi dari konsep yang dibangun oleh para investor untuk diperkenalkan kepada khalayak. Bagaimana liputannya? Kita akan ikuti liputan dan tayangan bersama tim inspirasi. PT Angkasa Wijaya mempunyai proyek di Pulau Katanglingga untuk membangun resort, namanya Katanglingga Island Resort and Spa. Kalau kita bicara tentang dunia pariwisata, sudah pasti pikiran kita pasti di Bali, ya kan? Kita sudah survei ke sana, di Bali, di Jimbaran, di Canggu, di Sanur, sampai kita di Singaraja yang mau dibangun bandara, kemudian sampai kita di Nusa Penida. Nah, kalau kita beli tanah udah mahal, sementara harga rate hotelnya bersaing, murah, terus pembangunannya juga mahal, kita menghitung BIP-nya itu yang susah. Nah, akhirnya kita diundang oleh Pak Said yang punya Hotel Said, sama Pak Andi Alvara yang punya Hotel Alvara. Boleh nanti dicek di Google, itu Alvara Resort itu dengan sistem lodge juga sebenarnya. Ya, kita diundang ke sana di Bintan. Pada saat saya menginjakkan kaki di Bintan itu tidak ada kita temui bule yang berada di jalan. Tapi saya berpikir, kenapa sekelas Pak Andi, sekelas Pak Syahid berani menanamkan uangnya miliaran rupiah di Bintan, dan itu sudah kita buktikan. Jadi kalau memang tidak bisa dikondisikan, saya nggak mau beli yang sebelah sana, nah, gitu kan. Nah, akhirnya Pak Camat ngumpulin warga yang punya alasa itu, dikumpulin. Nah, selang 1 minggu, oke Pak, boleh dibeli. Oke, saya beli, tapi pembayaran saya termin. Akhirnya tiap bulan saya ke sana, bayar sana, kita pelunasan. Akhirnya sampai 73 hektar itu kita kuasai semuanya. Nah, dari situ baru kita berpikir konsepnya seperti apa, kan? Nah, dari awal kita konsepnya yang pertama adalah ini untuk villa publik. Dan syarat dari Bupati Lingga pada saat itu, Bupati Lingga sempat ketemu saya pertama kali itu di Malang, karena pada saat beliau mau ke Jawa, itu kan Pak Deddy, saya mau ke Jawa, kita ketemu ada Jawa daripada Pak Deddy ke Daik. Nah, untuk diketahui, Daik itu posisinya 6 jam dari Pulau Katang, jadi masih masuk ke selatannya. Kalau Pulau Katang itu perbatasan dengan Batam, tapi kalau Daik itu perbatasan dengan Pekanbaru atau Riau. Jadi masih jauh, masih 6 jam perjalanan, kan? Akhirnya beliau, Pak Riko, memberikan kita penawaran seperti ini Pak, seperti ini Pak, seperti ini Pak. Akhirnya kita pilih ini BIM-nya. Bentuk BIM-nya itu seperti tanjak Melayu, jadi seperti topi Melayu bentuk BIM-nya. Kemudian villa-villanya pun kita pilih seperti mencerminkan budaya Melayu juga. Kalau villa-villanya kita pilih seperti ini, villa kerang, seperti kerang. Kemudian villa segitiga itu juga seperti tanjak Melayu. Kemudian villa yang satunya itu seperti gonggong. Kalau di sana kan Bintan paling terkenal kan makanannya gonggong kan, adanya hanya di sana, di daerah sana. Kalau mungkin di daerah tempat lain katanya nggak ada. Di Natuna ada Bapak? Nah, ada ya. Oke. Nah, ini untuk lokasinya. Lokasinya itu dekat dengan Singapura. Makanya dalam pencarian itu kalau di private island itu banyak orang bule. Nah, di sini nanti akan kita lengkapi
kita bangun 105 villa. Jadi untuk 10 private villa kita nanti ngambilnya seperti kita ambil pasarnya yang private island. Dari private villa itu kita bangun 3 yang paling besar itu mansion, kemudian Kakang Lingga Pentos itu 7, kemudian kita bangun villa pabriknya itu ada 95. Nah, di sini juga ada kita lengkapi spa, kita lengkapi bisla, kemudian ada meeting hall. Meeting hall ini pesanan dari pihak Pemda. Karena pemerintah daerah sana kalau misalkan ada acara, semuanya akan diarahkan ke tempat kita. Oke. Hutan itu sudah kita bikin jalan keliling nanti untuk rainforest hiking. Biasanya orang-orang bule itu suka jalan-jalan kan. Oke, kemudian untuk tempat snorkeling bagus karena di situ terumbu karangnya masih alami, dan di sebelah pulau kita di timurnya itu dari kawasan konservasi laut, jadi itu dilindungi oleh pemerintah. Kita misalkan mau cari ikan segala macam itu di situ dilarang. Oke. Nanti kita konsep seperti unik lah, intinya kan dari bahan-bahan yang natural. Ini villa kita. Ini rencana bisa karena di sini kita ada bisnisnya. Jadi yang kita bisniskan adalah villanya, room rate, kemudian ada bisnisnya, kemudian ada motor sportnya, dan entrance fee bisnisnya, F&B-nya. Diminta mencarikan visa. Ternyata kita datang di kedutaan, ternyata masih tutup juga. Jadi kita sampai Turki segala macam ini data sudah mulai datang sebenarnya. Cuman posisi COVID ini kan semuanya jadi diem, jadi nggak bergerak. Nah ini legalitas perusahaan. Oke. Punya berapa, ini punya berapa, larinya kemana, dan itu tidak akan bertambah. Jadi kenapa Bitcoin harganya segitu? Apa ya sih yang ditawarkan? Apa sih proyek Bitcoin? Kan nggak ada. Underlyingnya Bitcoin apa? Kan nggak ada. Yang ditawarkan teknologi blockchain-nya. Beda dengan yang lain. Kalau cryptocurrency itu sudah pasti blockchain. Kalau blockchain belum mendapatkan, karena dividen itu akan kita kembalikan ke pasar untuk menjaga harga tadi. Betul. Harga dasar itu kan sudah kita tentukan. Oh, harga dasar sekarang sekian, harga dasar sekian. Kalau mau jual di harga dasar itu, kalau pengen ibaratnya cepat laku kan. Tapi kalau saya yakin nanti kalau semua villa itu sudah terbangun, itu orang rata-rata kamu nggak boleh nawar berapa di pasar itu udah di atas harga dasar, saya yakin di situ. Nah, harga dasarnya 2 juta. Ini pasti ada yang 3 juta, ada yang sekian. Sekarang dengan supply mungkin keseluruhan villa itu sekitar 600.000 token. Itu yang diputar, nggak ada lagi, nggak ada penambahan lagi. Bitcoin aja 21 juta. Nah ini hanya dengan 600.000 yang memiliki aset villa tadi. Jadi kalau orang mau ini ya tukar menukar di situ. Paling kalau dia harga jatuh nggak akan menyentuh di bawah harga dasar kita itu tukar. Tapi kalau bahasan ini kan beli villa itu udah keliru, berarti penghimpunan dana nih PT ABG ini kan gitu kan. Tapi kalau beli aset, beli token Kakang Lingga itu berarti aset. Kalau aset itu boleh. Pemilihan kami mau tanya-tanya kepada mentornya Kakang Lingga. Beliau bernama Pak Dedi. Malam Pak Dedi. Selamat malam. Malam. Pak Dedi, malam ini kita sedang membicarakan mengenai apa ya? Kita membicarakan konsep Kakang Lingga Island Resort and Spa. Di sini kita akan membangun suatu konsep pariwisata yang nanti bisa untuk wisata dunia. Jadi kita harapkan nanti menjadi wisata kelas dunia yang juga mengangkat
perekonomian masyarakat, kemudian kita mengangkat kultur Melayu, masyarakat Melayu pada intinya. Jadi kita akan memperkenalkan kepada dunia bahwa Katanglingga Island ini dengan konsep yang unik, natural, kembali ke alam. Jadi itu yang akan menjadi tujuan kita. Oh gitu. Lokasinya di mana sih Pak? Lokasi Katanglingga adalah di pulau tersendiri, di Pulau Katanglingga. Itu masuknya Kabupaten Lingga, itu hanya 30 menit dari Batam. Oh gitu ya. Terus harapan kedepannya dari pembangunan konsep Katanglingga Island ini bagaimana? Harapan kita sebagai PT Angkasa Wijaya Group itu bisa mengangkat destinasi wisata kelas dunia yang mengangkat potensi lokal dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Oh gitu. Terus apa sih keunggulan dari Katanglingga sendiri, boleh dijelaskan? Yang pasti keunggulannya adalah Katanglingga itu suatu pulau nanti yang untuk public villa. Jadi kalau kita lihat di daerah Kepulauan Riau itu di rata-rata private island semua, jadi masyarakat nggak boleh masuk ke situ kalau memang tidak dia booking duluan. Tapi kalau Katanglingga Island Resort and Spa itu semuanya boleh masuk. Jadi semua masyarakat yang mau berkunjung kita sangat welcome sekali di situ, bisa mengangkat potensi daerah, juga akan kita libatkan masyarakat sekitarnya. Oh gitu ya. Jadi paling tidak ini akan membawa nama pariwisata di Indonesia begitu ya Pak? Sudah pasti, karena kan kita tahu sendiri Singapura itu kan perekonomian, uang yang beredar di sini kan perekonomian terbesar keempat di dunia. Dan kita sudah sampai di Turki kemarin ada acara Expo, kemudian di Dubai juga. Kemudian kita ada kerjasama dengan Direktur Pariwisata Asia Pasifik Pak Vincent Jemadu. Kemudian mengangkat potensi-potensi lokal yang ada di Melayu. Oh gitu ya. Nah sekarang pesan yang mungkin mau disampaikan dari Katanglingga sendiri untuk wisata di negeri ini atau mungkin wisatawan bagaimana? Seperti kita ketahui ya, kalau di rata-rata private island itu kan dikuasai oleh perusahaan asing. Kalau di sini kita murni perusahaan dari negeri kita sendiri. Kita beli Indonesia, artinya masyarakat bisa ikut terlibat di dalamnya. Oke itu ya. Baik. Semoga konsep ini terus membawa kemajuan bagi Indonesia dan ini benar-benar membawa pengaruh luar biasa untuk pariwisata di Indonesia. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Didi.